Miraldes Maciel Mota atau biasa dipanggil Formiga merupakan seorang pemain sepak bola profesional wanita asal Brasil. Ia merupakan pemain kelahiran Salvador 3 Maret 1978. Formiga juga merupakan pemain timnas sepak bola wanita Brasil dan klub wanita Brasil Sao Paulo. Wanita berusia 43 tahun itu yang berposisi sebagai gelandang mengawali karirnya dalam dunia sepak bola saat usianya masih berumur 15 tahun di klub Brasil Sao Paulo. Tercatat sampai saat ini, Formiga sudah memperkuat total 14 klub selama karirnya di dunia sepak bola. Debut Formiga untuk timnas wanita Brasil terjadi pada Piala Dunia 1995 ketika umurnya baru berusia 17 tahun. Setahun berselang, ia menjalani Olimpiade pertamanya di Atalanta dan tidak pernah absen dalam ajang olahraga terbesar dunia hingga saat ini. Umur yang sudah lebih dari 4 dasawarsa tak menghalangi Formiga untuk terus berkarir di dunia sepak bola. Ia bahkan masuk skuad timnas wanita Brasil pada Olimpiade Tokyo 2020. Tampil di Olimpiade Tokyo 2020 menjadi sejarah tersendiri untuk Formiga. Gelandang berusia 43 tahun tersebut menjadi pesepak bola wanita tertua yang ambil bagian dalam ajang Olimpiade kali ini. Bukan itu saja, Formiga juga tercatat sebagai atlet pertama yang tampil di 7 Olimpiade berbeda. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa kualitas pemain ini sangat baik meski usianya sudah cukup tua. Teman senegaranya di timnas Brasil, Rosana, menceritakan Formiga mempunyai tekad kuat dan kebugaran yang sangat baik. Bahkan, ia sampai tak habis pikir pemain Sao Paulo tersebut bisa seperti itu. Beberapa tahun sebelum dia berusia 40 tahun, kami biasa melakukan tes kebugaran saat latihan. Kami memiliki alat di punggung kami dan dia akan memiliki stamina 20% dari siapapun di lapangan. Kini, ia sudah menginjak lebih dari 40 tahun. Saya sangat percaya bahwa dia bukan dari planet ini, ucap Rosana kala itu. Performa yang ditunjukkan Formiga menyebabkan orang takjub. Sosoknya yang menenangkan di lapangan, ditunjang kerja keras, membuatnya mendapat julukan Formiga alias semut dalam bahasa Portugis, yang berarti sangat penting bagi tim. Menariknya, di Olimpiade Tokyo kali ini, Giovanna Queiroz yang baru berusia 18 tahun tergabung bersama Formiga di timnas Brasil. Itu artinya ketika Formiga menjalani debut di Olimpiade Atalanta 1996, Giovanna saat itu masih belum lahir. Perbedaan umur yang jauh dengan rekan setimnya membuat Formiga sebagai sosok panutan di skuad timnas wanita Brasil. Ia mengajari banyak hal kepada mereka. Saya dapat membagikan pengalaman saya ke kehidupan gadis-gadis ini. Dari mereka melihat saya dan berkata, wanita berusia 43 tahun itu masih di sini dan berjuang hingga hari ini. Saya menginginkan hal yang sama. Saya akan berjuang untuk itu juga, untuk terus seperti ini. Saya merasa seperti cermin bagi gadis-gadis ini untuk terus mencari impian mereka. Karena saya melalui itu ketika saya tiba di tim nasional, dengan yang paling berpengalaman mengajari saya kemana saya harus pergi. Oleh karena itu, tanggung jawab saya adalah menyerahkan tongkat estafet dengan cara terbaik dan juga untuk menyambut mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Rumah adalah milikmu." Seperti yang mereka lakukan kepada saya, ucap Formiga saat memasuki Olimpiade. Penyerahan tongkat estafet itu menjadi bagian krusial untuk skuad timnas wanita Brasil. Setelah Olimpiade Tokyo, kemungkinan akan ada perubahan generasi besar menjelang Piala Dunia 2023, mengingat 9 pemain yang ada sekarang sudah berusia di atas 30 tahun. Sekarang saatnya pemain muda untuk unjuk kemampuan, seperti Gio yang membela Barcelona, kemudian Geise yang mempunyai ketajaman, dan Adriana yang merupakan bintang Corinthians tetapi absen di Olimpiade karena cedera. Sayangnya, meski sudah 7 kali berpartisipasi di Olimpiade, Formiga belum sekalipun mampu menyumbangkan medali emas untuk timnas wanita Brasil.
Prestasi terbaiknya adalah meraih medali perak pada Olimpiade edisi 2004 dan 2008. Akan tetapi, keinginan Formiga mendapat medali emas pada Olimpiade Tokyo 2020 gagal terwujud. Timnas wanita Brasil dikalahkan timnas wanita Kanada pada babak perempat final lewat adu penalti dengan skor 4-3 pada Jumat 30 Juli yang lalu.